Halo semuanya, baik lagi bersama saya Masrul Wijaya di Desa Desain. Hari ini kita akan ngomongin banyak tentang styles. Apa itu styles? Styles adalah sebuah properti atau atribut suatu objek yang kita definisikan sebelum mendesain semua komponen atau elemen. Dengan mendefinisikan properti atau atribut tersebut, kita bisa gunakan kembali atau reuse di objek lain secara cepat. Akhirnya, kita bisa membuat desain yang konsisten. Di Figma sendiri ada 4 styles, yaitu yang pertama text, kemudian ada color, kemudian ada effect, kemudian ada grid. Kita masuk yang ke bagian pertama, yaitu text styles. Misalkan di sini kalian udah punya berbagai macam font yang ingin kalian gunakan di dalam desain kalian. Jadi kalian list tuh semua font yang menurut kalian keren di sini. Misalkan di sini ada yang di sini display heavy ini, dia fontnya adalah Open Sans. Nah ini misalkan saya atur, saya pengen dia bold, kemudian ukurannya 36, kemudian untuk line height-nya dia 48 dan seterusnya. Jadi saya atur dia sedemikian rupa supaya sesuai dengan desain yang saya mau. Kalau misalkan saya pengen mendefine font ini menjadi styles, maka yang saya lakukan adalah saya tinggal klik dulu ya di sini layarnya, fontnya yang pengen dibuat styles, kemudian di sebelah sini ada style. Nah, ini kalian klik. Kemudian ada icon plus di sini kalian tambahkan. Misalnya saya namakan di sini adalah display heavy. Kemudian saya klik create style. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Display heavy, muncul di sini stylesnya. Kalau misalkan saya pengen mengubah suatu text layer agar memakai style ini, saya tinggal klik layernya, misalkan di sini ada font yang ini Miyama ini random. Nah, ini tinggal klik di sini style, kemudian pilih yang tadi sudah di-define. Misalnya di sini display heavy, tinggal klik. Nah, dia akan berubah sesuai dengan style yang sudah kita define. Tadi saya atur display heavy ya, ternyata dia munculnya di bawah. Nah, kalau kalian pengen memindah style ini, kalian tinggal klik, kemudian digeser aja ke tempat yang kalian mau. Misalnya yang di paling atas kayak gini. Kemudian, kalau misalnya kalian pengen membuat displaynya lebih rapi, ini kan banyak banget kan? Ada berbagai macam styles di sini. Kalian bisa gunakan folder. Jadi misalkan ini ada display, kalian klik dua-duanya dengan shift misalkan, kemudian kalian klik kanan, kemudian add new folder, maka dia akan masuk ke folder. Atau sebenarnya di sini kayak toggle switch gitu. Misalkan kalian namain dia adalah display. Jadi dia bisa dimunculkan kayak gini atau di hide, jadi lebih rapi. Kalau kalian misalkan pengen edit styles dari teks ini, kalian tinggal klik misalkan di sini heavy ya, tadi ada edit style di sini, klik. Kemudian di sini misalkan kalian pengen ubah dia extra bold misalkan. Kemudian ukurannya bukan 36 tapi 48. Nah, semua objek atau text layer yang sudah di-define dengan style dia otomatis akan berubah juga ya, terupdate juga sesuai dengan settingan yang kita pilih. Kalau kalian pengen detach styles dari suatu text layer, misalnya kayak gini, saya nggak mau nih dia punya style ini. Nah, kalian bisa klik di sini, ada icon detach styles, kalian klik aja. Nah, dia akan berubah menjadi teks biasa yang nggak terikat sama styles lagi, gitu. Kalau kalian pengen delete suatu style, kalian tinggal pilih ke sini, pilih styles yang pengen kalian delete, kemudian klik kanan, delete style. Maka semua akan terhapus ya, termasuk semua objek yang memiliki styles tersebut. Kemudian yang kedua ada color styles. Di sini Figma ada beberapa macam fill ya. Jadi misalnya kalau saya punya objek di sini, ada muncul fill di sini sectionnya. Kemudian saya klik, nah itu ada beberapa pilihan dia.
ada linear, ada solid, ada radial, ada angular, diamond, dan image. Nah, ini semuanya bisa kalian gunakan untuk mendefine sebuah style. Nah, dalam kasus ini, saya punya nih objek dengan fill linear. Nah, itu sama aja konsepnya. Tinggal kalian klik di sini, style, kemudian tambahkan di sini, create style, kemudian klik atau ketik namanya yang kalian mau, kemudian create styles. Warna ini akan muncul di sini, di color styles ini. Kalau kalian pengen masukin dia ke sebuah folder, dalam kasus ini kan dia ada product colors ya, kalian tinggal drag aja kayak yang tadi. Di sini diklik, kemudian di drag di sini. Nah, dia akan masuk ke kategori ini. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa macam foto ya. Jadi di sini dia ada placeholder, misalkan di sini dia ternyata masih belum styles nih. Saya pengen atur dia agar styles. Berarti prinsipnya sama, saya tinggal klik di sini style. Kemudian saya klik plus, kemudian saya masukkan placeholder. Create styles. Jadi kalau kalian buat objek misalkan objek apapun, di sini misalkan shape gitu ya. Nah, saya tinggal klik ini tadi, placeholder. Maka dia akan terfill otomatis dengan gambar placeholder ini tadi. Ini kalian juga bisa drag ya, masuk ke kategori yang lain. Di sini ada kategori image. Masukin ke sini. Nah, dia akan terorganize dengan rapi. Berikutnya ada effect styles. Di Figma kita ada 4 jenis efek, yaitu yang pertama adalah inner shadow, kemudian ada layer blur, kemudian ada background blur, kemudian ada drop shadow. Untuk menambahkan styles efek, itu kalian harus bikin efeknya dulu di suatu objek. Cara menambahkan efek sebenarnya sama aja, tinggal klik di sini efeknya, klik. Nah, kalian bisa pilih, misalnya drop shadow-nya, settingannya kayak gimana. Nah, kalau udah sesuai, kalian klik lagi di sini styles. Kemudian kalian klik plus, masukkan namanya. Nah, dia akan menjadi style di sini. Nah, bisa kalian lihat masing-masing efek styles memiliki icon yang berbeda. Inner shadow seperti ini, layer blur kayak gini, background blur berbeda juga, drop shadow kayak gini. Catatan ya, untuk background blur ini cuma bisa berlaku kalau fill dari objeknya itu nggak 100%. Jadi ini saya atur dia fill-nya 18%. Kan kalau misalnya transparan gitu baru kelihatan ya belakangnya. Kalau 0% dia nggak akan ada efek karena nggak kelihatan ya. Sedangkan kalau misalnya 100% juga nggak kelihatan karena full solid kayak gitu. Jadi harus diantaranya, harus transparan seperti ini. Untuk grid styles, prinsipnya sebenarnya sama aja kayak yang lain. Kita masukin dulu grid kita di suatu frame. Misalkan di sini saya punya frame grid desktop. Kemudian di sini saya layout gridnya kayak gini nih settingannya. Pakai tipe yang kolom, kemudian jumlahnya 12, tipenya stretch, margin 48, dan gutternya 24 misalkan. Nah, itu kalau kalian pengen define, tinggal klik di sini, style, kemudian plus, kalian masukkan misalkan di sini adalah desktop. Create styles. Nah, dia akan menjadi style seperti ini. Jadi kalau kalian misalkan pengen menggunakan style yang tadi, yang desktop tadi, kalian tinggal klik suatu frame, kemudian di sini ada styles, pilih yang desktop. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kesimpulan dari saya, sebisa mungkin setiap kali kalian menggunakan Figma, pakai yang namanya styles. Apalagi kalau kalian bekerja dengan project yang cakupannya cukup besar ya. Misalnya ada ratusan frame atau bahkan ribuan frame misalkan. Kalian kan nggak mungkin kan untuk edit satu-satu kalau misalkan nanti ada perubahan. Nah, dengan adanya styles ini, itu sangat membantu kita banget. Kalau misalnya nanti di masa depan ada perubahan, ada request misalnya revisi gitu, kita nggak akan kerepotan untuk menggantinya satu-satu. Kita tinggal editnya di level stylesnya. Kita tinggal
edit warnanya, kita tinggal ganti fontnya, maka semua objek yang punya style tersebut akan otomatis berubah sesuai dengan keinginan kita. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, saya mencoba untuk membuat komunitas desain di Discord. Jadi buat kalian yang berminat untuk join dan pengen gabung, pengen belajar bersama, cek link di description ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.